Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ilma Linta, NIM 2214201075, kelas A3 Fakultas Keperawatan semester 2, mata kuliah Pendidikan Promosi Kesehatan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ners Pania Tampilang Escape MKes. Kesehatan adalah proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol dan memperbaiki kesehatan individu. Kesempatan yang direncanakan untuk individu, kelompok atau masyarakat agar belajar tentang kesehatan dan melakukan perubahan secara sukarela dan tingkah laku individu. Pengertian pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Sedang dalam keperawatan, pendidikan kesehatan merupakan satu bentuk intervensi keperawatan yang mandiri untuk membantu klien baik individu, kelompok maupun masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatannya melalui kegiatan pembelajaran yang di dalamnya perawat berperan sebagai perawat pendidik. Tujuan utama pendidikan kesehatan. Tujuan utama pendidikan kesehatan adalah agar orang mampu menerapkan masalah dan kebutuhan mereka sendiri, mampu memahami apa yang dapat mereka lakukan terhadap masalahnya dengan sumber daya yang ada pada mereka, ditambah dengan dukungan dari luar, dan mampu memutuskan kegiatan yang tepat guna untuk meningkatkan taraf hidup sehat dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 dan BU, tujuan pendidikan kesehatan adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan baik secara fisik, mental, dan sosialnya sehingga produktif secara ekonomi maupun sosial. Pendidikan kesehatan di semua program kesehatan baik pemberantasan penyakit menular, sanitasi lingkungan, gizi masyarakat, pelayanan kesehatan, maupun program kesehatan lainnya. Menurut Noto Atmod, dalam perkembangannya, teori Bloom ini dimodifikasi untuk pengukuran hasil pendidikan kesehatan, yakni 1. Pengetahuan, A. Tahu, B. Memahami, C. Aplikasi, D. Analisis, E. Sintesis, F. Evaluasi. 2. Sikap, A. Menerima, B. Merespon, C. Menghargai, D. Bertanggung jawab. 3. Praktik atau tindakan, A. Persepsi, B. Respon terpimpin, C. Mekanisme, D. Adopsi. Ruang lingkup pendidikan. Yang pertama, sasaran pendidikan kesehatan dari dimensi sasaran. Ruang lingkup pendidikan kesehatan dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, pendidikan kesehatan individual dengan sasaran individu. Yang kedua, pendidikan kesehatan kelompok dengan sasaran kelompok. Yang ketiga, pendidikan kesehatan masyarakat dengan sasaran masyarakat. Yang kedua, tempat pelaksanaan pendidikan kesehatan menurut dimensi pelaksanaannya. Pendidikan kesehatan dapat berlangsung di berbagai tempat sehingga dengan sendirinya sasaran juga berbeda. Misalnya, pendidikan kesehatan di sekolah dilakukan dengan sasaran murid yang pelaksanaannya diintegrasikan dalam upaya kesehatan sekolah atau UKS. Yang kedua, pendidikan kesehatan di pelayanan kesehatan dilakukan di pusat kesehatan masyarakat, balai kesehatan, rumah sakit, umum maupun khusus dengan sasaran pasien dan keluarga pasien. Yang ketiga, pendidikan kesehatan di tempat kerja dengan sasaran guru atau karyawan. Tingkat pelayanan pendidikan kesehatan dalam dimensi tingkat pelayanan kesehatan pendidikan kesehatan dapat dilakukan berdasarkan 5 tingkat pencegahan dari Bertolt and Clay. Promosi kesehatan, perlindungan khusus, diagnosa dini dan pengobatan segera, pemberantasan cacat, rehabilitasi. Pentingnya pendidikan kesehatan. Beberapa alasan mengapa pendidikan kesehatan itu penting dan perlu diberikan, antara lain yang pertama, tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga dan masyarakat dalam membina dan memelihara perilaku sehat dan lingkungan sehat, serta peran aktif dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Kedua, terbentuknya perilaku sehat pada individu,
keluarga dan masyarakat yang sesuai dengan konsep hidup sehat baik fisik, mental, dan sosial sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian. Ketiga, agar orang dapat mampu menerapkan masalah dan kebutuhan mereka sendiri, mampu memahami apa yang dapat mereka lakukan terhadap masalahnya dengan sumber daya yang ada pada mereka ditambah dengan dukungan dari luar, dan mampu memutuskan kegiatan yang tepat guna untuk meningkatkan taraf hidup sehat dan kesejahteraan masyarakat. Proses pendidikan kesehatan. Yang pertama, persoalan masukan input persoalan dalam pendidikan kesehatan adalah menyangkut sasaran belajar atau sasaran didik, yaitu individu, kelompok atau masyarakat yang sedang belajar itu sendiri dengan berbagai latar belakangnya. Yang kedua, persoalan proses. Persoalan proses adalah mekanisme dan interaksi terjadinya perubahan kemampuan atau perilaku pada diri subjek belajar tersebut. Yang ketiga, keluaran. Keluaran adalah merupakan hasil belajar itu sendiri, yaitu berupa kemampuan atau perubahan perilaku subjek belajar. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar ini dalam 3 kelompok besar, yakni yang pertama faktor materi atau bahan mengajar, yang kedua lingkungan, yang ketiga instrumental. Manajemen pembelajaran dalam strategi pendidikan kesehatan. Untuk melaksanakan strategi ini, proses manajemen harus dipakai kegiatan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, tindak lanjut. Ada beberapa pengolahan pembelajaran dalam pendidikan kesehatan harus memperhatikan aspek-aspek berikut. Yang pertama, belajar, mencakup kegiatan latihan dalam memperoleh tingkah laku baru. Yang kedua, tindak belajar dapat dilaksanakan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja dengan berfokus pada aspek keseharian. Tiga, peserta didik. Peserta didik dipandang sebagai orang dewasa, sehingga pengelolaan proses belajar yang digunakan harus sesuai dengan kondisi peserta didik. 4. Pelaksanaan pendidikan kesehatan. 1. Pendidikan kesehatan di keluarga. 2. Pendidikan kesehatan di sekolah dilakukan di sekolah dengan sasaran guru murid yang pelaksanaannya diintegrasikan dalam upaya kesehatan. 3. Pendidikan kesehatan di pelayanan kesehatan dilakukan di pusat kesehatan masyarakat, balai kesehatan, rumah sakit umum, maupun khusus dengan sasaran pasien dan keluarga pasien. 4. Pendidikan kesehatan di tempat kerja dengan sasaran guru atau masyarakat atau karyawan. 5. Pendidikan kesehatan di tempat umum, misalnya pasar, terminal, bandar udara, tempat-tempat pembelajaran, tempat olahraga, dan taman.